Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita kembali dipertemukan di perkuliahan secara online via sinkronus. Salawat bertakaikan salam nantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas apa-apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. Baik rekan-rekan, sahabat-sahabat, mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau PKN STAN yang sama-sama berbahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai badan usaha. Ada kita berbicara mengenai macam-macam badan usaha di dalam hukum perdata. Baik rekan-rekan, mahasiswa, mahasiswi semua. Di dalam badan usaha tentunya kita harus memahami terlebih dahulu hal-hal apa saja sih yang kita bahas di pertemuan kali ini gitu kan. Tentunya yang pertama kita membahas mengenai pengertian mengenai hukum perusahaan, kemudian dasar-dasar hukum perusahaan, kemudian ada perusahaan perseorangan, ada persekutuan perdata seperti itu. Kemudian juga jenis-jenis badan usaha. Baik, kita mulai rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan atau pengertian hukum perusahaan? Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan serta bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan adalah memperoleh keuntungan ataupun laba. Hal ini dapat kita lihat di dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang memang dibentuk berkaitan dengan jenis usaha apa yang dijalankan. Kemudian sifatnya secara kontinu terus-menerus. Jadi kalau toh hari ini kita mendirikan, besok kita tutup, itu namanya bukan sebuah perusahaan. Itu permainan. Nah, di sini kita bagaimana usaha itu terus-menerus berjalan secara kontinu, itu kan kemudian didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia itu. Yang semata-mata tujuan ada untuk memperoleh keuntungan itu yang disebut sebagai perusahaan. Atau dengan kata lain bahwa setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan ataupun laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun yang diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun tidak berbentuk badan hukum, ini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Ini berkaitan dengan hukum perusahaan. Kemudian unsur-unsur perusahaan ini apa saja sih yang perlu kita pahami gitu kan? Pasti rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua bertanya-tanya, apa sih unsur-unsur di dalam hukum perusahaan? Unsur-unsur di dalam hukum perusahaan tentunya yang perlu rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi pahami adalah berkaitan dengan bentuk usahanya. Kemudian jenis usahanya. Kemudian dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang keempat, semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan sekaligus laba. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi PKN STAN yang berbahagia, berkaitan dengan unsur-unsur hukum perusahaan. Ada yang perlu rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi pahami berkaitan bahwa hukum perusahaan itu selalu berkaitan erat dengan korporasi. Kenapa sih harus berkaitan erat dengan korporasi? Karena korporasi adalah bagian daripada subjek hukum yang merupakan buatan yang diciptakan oleh negara untuk menjalankan suatu kegiatan, suatu perusahaan. Itulah yang disebut sebagai korporasi. Kemudian berbicara dasar hukum, kita dasar hukum di dalam hukum perusahaan itu ada diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan juga diatur dalam perundang-undangan lainnya. Contohnya saja misalkan Undang-Undang PT Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, mahasiswa, mahasiswi semua, kemudian kita berbicara mengenai hukum perusahaan atau perusahaan perseorangan. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan perorangan? Perusahaan perorangan itu adalah perusahaan perseorangan, adalah perusahaan swasta
yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha. Di dalam perusahaan perseorangan ini bisa dalam bentuk industri, bisa juga dalam bentuk perdagangan, bisa juga dalam bentuk perjasaan atau kategorinya adalah jasa. Kemudian berikutnya adalah persekutuan perdata. Apa sih persekutuan perdata? Perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang terjadi karenanya. Sebagaimana diatur dalam pasal 16-18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contohnya adalah maskap, partnership. Ini adalah bagian daripada persekutuan perdata. Kemudian apa saja unsur-unsur di dalam persekutuan perdata? Di dalam persekutuan perdata ini merupakan perjanjian ataupun kontrak, saya katakan. Kok begitu pentingnya sih persekutuan perdata ini disebut sebagai suatu perjanjian atau kontrak? Gitu. Kemudian yang kedua, prestasi para pihak dengan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Apa contohnya? Modal, gitu. Alat-alat yang berkaitan dengan modal tetap seperti itu. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah membagi keuntungan. Jadi di dalam persekutuan perdata tentunya bagaimana antara sekutu satu dengan sekutu lainnya sama-sama menguntungkan atau membagi keuntungan di antara kedua belah pihak. Secara aspek hukum di dalam persekutuan, yang pertama perlu rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi pahami adalah berkaitan dengan aspek intern. Apa sih aspek intern ini? Kok begitu pentingnya gitu? Berkaitan dengan aspek internal adalah berkaitan dengan bagaimana prosedur pembentukannya. Yang kedua, hubungan hak dan kewajiban antara para sekutu. Yang ketiga, terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian para pengurus. Yang keempat, pembagian keuntungan dan rugi. Sedangkan yang kelima, berkaitan dengan perubahan-perubahan anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga. Aspek berikutnya adalah aspek di dalam persekutuan adalah aspek ekstern. Yang pertama, pihak-pihak yang mewakili persekutuan dengan pihak tiga itu siapa? Yang kedua, yang berwenang dari wakil tersebut apa saja dia wewenang? Yang ketiga, siapa yang memikul kewajiban persekutuan terhadap pihak ketiga? Sahabat-sahabat, rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswa semua. Setelah kita mempelajari hukum perusahaan, tentunya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa semua juga mesti memahami jenis-jenis berkaitan dengan badan usaha. Yang pertama, ada badan usaha tidak berbadan hukum. Yang kedua, ada badan usaha yang berbadan hukum. Apa sih badan usaha yang tidak berbadan hukum? Yaitu perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Itulah disebut sebagai badan usaha tidak berbadan hukum. Contohnya adalah firma. Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama sebagaimana diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di mana persekutuan firma yang menjalankan kegiatan usaha di bawah nama bersama sebagaimana diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian berhubungan dengan pihak ketiga di bawah nama bersama. Kemudian alasan firma bukan termasuk kategori badan usaha berbadan hukum adalah tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi-pribadi sekutu-sekutunya, di mana setiap sekutu bertanggung jawab atas pribadi untuk keseluruhan. Artinya apa? Jika terjadi kepailitan, jika terjadi permasalahan-permasalahan mengenai persekutuan firma, maka itu menjadi tanggung jawab pribadi para sekutunya atau pemegang saham. Yang berikutnya adalah tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu kenapa firma dikategorikan tidak termasuk badan usaha yang berbadan hukum. Yang kedua, perseroan komanditer atau biasa dikenal sebagai CV. Perseroan komanditer atau CV adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Di mana persekutuan komanditer ini terdiri dari struktur komanditer, yaitu ada sekutu aktif atau disebut juga sebagai sekutu komplementer atau complementary partner. Dan sekutu pasif atau disebut juga sebagai sekutu komanditer atau silent partner. Kemudian yang berikutnya adalah badan usaha yang berbadan hukum. Apa sih badan usaha yang berbadan hukum? Badan usaha yang berbadan hukum adalah perusahaan badan berbadan hukum terdiri atas perusahaan swasta
yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama, dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Itu adalah badan usaha yang berbadan hukum. Contohnya apa berkaitan dengan badan usaha yang berbadan hukum? Yang pertama adalah perseroan terbatas, yaitu badan hukum yang cara menentukan modalnya terbagi dalam beberapa saham dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimilikinya. Yang kedua, berkaitan dengan perseroan terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum yang ditegaskan sebagaimana diatur dalam pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu perseroan terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dalam modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, berkaitan dengan perseroan terbatas, yang perlu rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi pahami adalah berkaitan dengan karakteristik PT. Apa saja sih karakteristiknya? Yang pertama adalah tentunya badan usaha yang berbadan hukum. Yang kedua, saham mudah dialihkan. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas. Kenapa PT dikategorikan badan usaha yang berbadan hukum? Karena dia memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, tentunya para pemegang saham dapat mengalihkan atau menjual sahamnya kepada pihak-pihak lain dengan persetujuan para komisaris dan ataupun para dewan direksi. Kemudian tanggung jawabnya terbatas. Tanggung jawabnya terbatas hanya sebatas dengan saham ataupun modal yang dia setorkan, seperti itu. Kemudian organ-organ di dalam perseroan terbatas yang perlu rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi pahami adalah berkaitan dengan organ tertinggi, yaitu rapat umum pemegang saham dan juga direksi serta komisaris yang bertugas mengurus perusahaan. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, berkaitan dengan perseroan terbatas, tentunya yang perlu rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi pahami adalah ada disebut sebagai perseroan terbatas terbuka, ada disebut sebagai perseroan terbatas umum, ada disebut juga perseroan terbatas perseorangan, ada juga perseroan terbatas tertutup. Perseroan terbatas terbuka adalah perseroan terbatas yang sudah melaksanakan go public. Perseroan terbatas umum adalah perseroan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang belum melaksanakan go public. Dan yang keempat adalah perseroan perseorangan, yaitu perseroan terbatas yang didirikan hanya satu orang dalam rangka UMKM untuk berinvestasi. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, yang berikutnya adalah badan usaha yang berbadan hukum adalah koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Inggris atau corporation, atau dalam bahasa Belanda koperasi, yang artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang mungkin sulit dicapai oleh perseorangan. Di mana fungsi koperasi dapat kita lihat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi. Yang kedua, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat. Yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, mahasiswa-mahasiswi PKN STAN yang berbahagia, yang berikutnya adalah berkaitan dengan yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan, dan juga keagamaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang di Indonesia, di mana yayasan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Di mana ciri-ciri yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 adalah terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Yang kedua, kekayaan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan. Yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dan yang keempat, yayasan tidak mempunyai anggota. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, mahasiswa-mahasiswi semua, yang berikutnya adalah berkaitan dengan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN di sini ada BUMN yang berbentuk
perusahaan perseroan, ada juga BUMN yang berbentuk perusahaan umum. Kemudian BUMD adalah badan usaha milik daerah, yaitu perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan atas dasar peraturan daerah yang kegiatannya mengelola kekayaan daerah baik provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Rekan-rekan, sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswa semua, apa sih ciri-ciri daripada BUMD? Yang pertama, berbadan hukum dan diatur dalam perda atau peraturan daerah. Yang kedua, seluruh atau sebagian modalnya BUMD berasal dari kekayaan daerah. Yang ketiga, modalnya terdiri atas saham-saham prioritas dan saham-saham biasa. Yang keempat, berorientasi pada keuntungan. Dan yang kelima, dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara. Baik rekan-rekan, sahabat-sahabat, mahasiswa-mahasiswa semua, demikianlah perkuliahan pada sore hari ini berkaitan dengan hukum keperdataan dengan materi berkaitan dengan badan usaha, baik itu badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.